Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya. Kepala. Berdoa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siap berdiri. Ayo, diri semuanya. Ayo, sekarang Pancasila. Pancasila. Garuda Pancasila. Tepuk semangat. Semangat. Adakah di antara kalian yang tidak masuk sekolah? Coba ditengok kanan kirinya. Ada? Sebelum kita memulai pelajaran yang baru, kita flashback ulang kembali mengenai pelajaran yang kemarin. Masih ingat pelajaran yang kemarin mengenai apa? Energi, ya, energi. Energi itu banyak sekali macamnya, anak-anak. Kira-kira peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dari tumbuhan dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan dengan benar. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengaitkan fungsi bagian tubuh dan bagian tubuh dengan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh, mempertahankan diri serta berkembang biak dengan percaya diri. Ya. Nah, sekarang perhatikan video berikut anak-anak. Nah, perhatikan di sini ada makhluk hidup anak-anak ya, yang berbeda-beda ya. Coba kalian lihat dulu ya. Nanti kalian bisa sebutkan persamaan beserta perbedaannya anak-anak ya. Di sini di gambar yang ada di depan, kalian bisa lihat apa saja yang ada di situ anak-anak? Kambing dan manusia ya. Manusia adalah seorang Pak Tani ya. Ada juga pepohonan, tumbuh-tumbuhan ya. Nah anak-anak, tahukah kalian persamaan dari makhluk hidup yang ada di depan ini? Iya, sama-sama hidup di bumi. Terus apa lagi samaannya? Sama-sama butuh makan, sama-sama ciptaan Tuhan. Nah, setelah kita mempunyai mengetahui persamaannya, ada juga perbedaannya anak-anak ya. Perbedaannya apa anak-anak dari gambar yang ada di depan? Cara makan. Terus cara bersuara juga, cara bertahan hidupnya juga sama ya, berbeda. Kalau hewan atau kambing, cara makannya bagaimana anak-anak? Langsung dimakan pakai mulut ya. Kalau manusia, dimasak dulu makanannya, kemudian ditempatkan di tempat yang bersih, makannya menggunakan tangan, kemudian ke mulut ya. Yang jelas supaya makan itu menambahkan energi. Terus kalau untuk tumbuhan, cara makannya bagaimana? Melalui apa? Iya, dihisap melalui akar ya, kemudian menuju ke batang tubuh ya, kemudian disalur-salurkan ke dalam dedaunan ya. Nah, ini salah satu bentuk persamaan dan juga perbedaannya anak-anak ya. Sekarang Pak Guru akan memberikan kalian video mengenai tumbuhan beserta fungsinya lebih spesifik ya. Kita akan membahas tentang akar. Akar adalah bagian hubungan untuk menopang tumbuhan agar tetap berdiri tegak. Berdasarkan bentuknya, akar dibagi menjadi dua jenis, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang memiliki akar utama dari pangkal batang, dan pada akar utama tumbuh cabang berukuran kecil. Sedangkan akar serabut memiliki akar kecil dari pangkal batang. Yang kedua adalah batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di atas tanah. Fungsinya adalah untuk
Fungsinya adalah untuk melakukan fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan untuk pertumbuhan tanaman. Ada beberapa jenis tulang daun, yaitu tulang daun menyirip, tulang daun melengkung, tulang daun menjadi, dan tulang daun sekitar. Perhatikan ya, Kevin jangan tidur. Bunga adalah organ reproduksi pada tumbuhan. Fungsinya sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan, yaitu dengan penyerbukan. Setelah berkembang biak, tumbuhan akan menghasilkan biji. Biji inilah yang akan menjadi tumbuhan baru jika ditanam. Dan yang terakhir adalah buah. Buah adalah hasil perkembangan bunga yang telah berkembang biak. Fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Setiap bagian dari tumbuhan memiliki peran yang sangat penting. Bagian-bagian tumbuhan ini saling bekerja sama untuk kelangsungan hidupnya. Akar akan menyerap air dan nutrisi dari tanah, kemudian disalurkan ke batang. Batang akan mengangkut nutrisi ke seluruh bagian tumbuhan. Daun melakukan fotosintesis dan bunga berperan dalam reproduksi tumbuhan. Itu tadi salah satu penjelasan mengenai bagian-bagian tubuh tumbuhan dan juga fungsinya. Nah, dari video penayangan tadi, adakah yang kalian tidak dimengerti? Pak Rafael, coba dibacakan yang atas tadi, Pak Rafael, mengenai video tadi, yang akar. Akar tumbuhan letaknya bisa di dalam tanah atau di luar tanah. Tapi kebanyakan akar tumbuhan letaknya di tanah. Akan berfungsi untuk menyokong tumbuhan. Oke, udah sip. Nah, sekarang memberikan kamu LKPD ya, kalian kerjakan ya, kemudian nanti kalian presentasikan di depan ya. Sudah, sekarang dari kelompok anggrek dulu ya. Nah, ayo, situ aja ya, silau. Yang keras bacanya ya. Akar berfungsi untuk menyokong tumbuhan, menyerap air dan garam mineral, dan menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan tertentu. Batang berfungsi untuk menegakkan tumbuhan, bukan akar dan daun, serta cadangan makanan pada tumbuhan. Daun berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis pada tumbuhan. Bunga adalah bagian yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan yang disebut sebagai bukan yang berbuat untuk menghasilkan buah. Buah berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, membungkus dan melindungi biji. Biji di tumbuhan berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan, alat perkembangbiakan, dan bakal tanaman baru. Ya, oke. Kasih aplaus buat Regu Anggrek. Oke, dapat Pak Guru simpulkan bahwasanya ya, di antara manusia, hewan, tumbuhan itu memiliki kesamaan ya. Yang mana kesamaannya mereka semua itu adalah makhluk yang hidup ya, makhluk ciptaan Tuhan. Yang bisa Bapak Ibu Bu Guru berikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Nah, sekarang waktunya berdoa. Tangan di atas bangku, tundukkan kepala, berdoa mulai.